Bu, Pak, buka pintunya. Ini Vika, Pak, Bu, buka pintunya, Bu, Pak. Ada apaan sih? Vika, kamu kenapa? Ada apa, nak? Vika! Vika! Kamu kenapa sih? Pulang kerja kok kayak orang ketakutan begitu? Emangnya ada yang mau nyakitin kamu, mau jahatin kamu? Siapa? Kayaknya di luar nggak ada siapa-siapa. Ada apa? Kenapa kamu ketakutan kayak gitu? Itu Bang. Aduh, mati lelengku. Masih nggak ada apa-apa juga. Kamu nih jangan mulai ngaco deh. Kamu ini kenapa sih? Aneh banget. Iya, Vika. Nggak ada apa-apa kok. Mungkin kamu kecapean. Kamu butuh istirahat. Istighfar. Istighfar, Vika. Terserah Papa. Orang aku ngeliat ada di situ kok. Vika. Nih, kamu aja deh yang ngasih. Bukan anaknya kamu. Yang anakku aneh begitu. Vika, ini sudah hampir siang, nah. Tapi kamu belum juga makan. Kamu makan ya. Bapak nggak mau terjadi napa-napa sama kamu. Makan ya. Ayo sayang. Vika, enak. Vika, kamu kenapa? Aku takut, Pak. Aku takut. Kamu lihat apa? Ini kan masih siang. Jangan takut. Ada Bapak ya. Udah deh, Vika. Ini paling cuma halusinasi kamu doang. Udah seminggu ini kamu aneh begitu. Kenapa sih? Ibu tuh jangan sembarangan ngomong ya. Bener-bener Vika nggak bisa dekat Vika sendiri. Vika. Udah dong, Bu. Sampai kapan kamu mau berantem terus sama Vika? Biarin aja. Sesekali kamu ngalah nggak apa-apa. Siapa tahu Vika bener dan bener-bener dia bisa melihat setan itu. Vika, mau kemana kamu, nak? Vika! Dasar nggak sopan. Itu tuh anak hasil didikan kamu. Makanya kalau punya anak itu nggak usah dimanja. Jadinya begitu itu. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Yuda. Vikanya ada, Om. Yuda, kebenaran kamu datang. Om minta tolong sama kamu. Vika baru aja kabur. Jadi Om minta tolong cari dia ya. Jangan sampai terjadi apa-apa sama dia. Ya, tolong. Oke. Ayo Baik, tolong. Om, baik, Om. Om tenang aja. Pokoknya Vika saya susulin sekarang, Om. Oke, Om. Tunggu, Om. Ini adalah akan menjadi salah satu hari terbaik gua. Cakep nih. Ini adalah momen di mana Andra akan menyatakan cinta kepada UU. Masa Andra sebagai pejantan tangguh nggak berani nyatakan cinta sama UU? Tapi kalau cinta gue ditolak sama UU, gue stres nggak ya? Nah, ini kebetulan. Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan ini ada orang yang sudah rapi dan siap untuk berangkat. Iya Tapi dong. kayaknya kalau titip boleh ya? Hah? Mau nitip apa Pak Kiai? Ini Andra udah rapi ini, jangan aneh-aneh dah nitipnya.
Enggak, hanya titip beli makanan ikan di pasar sono. Boleh kan? Ya. Boleh dong. Nah, ini uangnya. Sekalian uangnya bisa untuk nambah beli bensin. Iya, ya tapi Pak Kiai, nih ya, masalahnya nih Pak Kiai. Dengar dan perhatikan. Wala takullahuma upin. Apa artinya, Ryan? Janganlah berkata ah kepada orang tua. Maaf nih Pak Kiai, maaf nih Rey. Ini masalahnya kan itu kepada orang tua. Lah kan ini Pak Kiai, masih muda bukan Pak Kiai. Pak Kiai sebagai guru kita wajib dihormati sejajar dengan orang tua kita, Ndra. Karena bagaimanapun Pak Kiai telah memberi kita sumber makanan buat otak kita, yaitu ilmu pengetahuan. Lo bukannya nolongin gue, lo malah belain Pak Kiai. Pak Kiai, ini Andra udah rapi begini nih, ya kan? Kayak James Bond, masa pergi ke pasar, ke mall? Sudah, jangan mengeluh supaya pekerjaan yang dikerjakan tidak terasa berat. Begitu kan? Iya. Ya udah deh, Anda pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue sendirian. Iya, sendirian. Berat emang cobaannya orang yang berpuasa. Ah. Serem banget sih berita tentang susuk ini. Jadi ternyata susuk itu ada kadaluarsanya juga. Kayak makanan. Setiap orang yang menggunakan susuk ada pantangan makanannya. Di antaranya jantung pisang, hati ayam. Oh, jadi orang kalau pasang susuk juga ada pantangan makanan. Astagfirullahaladzim. Bos, ngagetin Lulu aja sih, Bos. Jantung Lulu mau copot. Bos kalau mau ngagetin Lulu tuh ngomong-ngomong dulu dong. Ya nggak kaget kalau udah mau ngomong-ngomongan. Bos, jangan gangguin Lulu. Lulu lagi serius nih, tuh. Kamu ngapain sih? Lulu lagi baca artikel tentang susuk. Susuk? Iya. Kamu mau masang susuk? Jangan Lulu, kamu itu sudah cantik. Pokoknya kamu itu sudah mempesona. Masa sih, Bos? Bisa aja nih, Bos. Nggak percaya. Asal kamu tahu ya, satu RT itu kalau sudah ngelihat kamu, wah mereka itu seperti jatuh cinta sama kamu. Semua RT, Bos. Satu RT. Satu RT? Termasuk RT-nya Ryan nggak, Bos? Termasuk RT-nya Ryan jatuh cinta juga sama kamu. Ya udah, Bos. Iya. Lulu pergi dulu. Lulu ada urusan. Iya. Bos, Lulu titip kerjaan kayak biasa. Bye. Kok buru-buru? Lulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas fiha min kulli dabbah wa tasrifil والسحاب فأحيي بين السماء والأرض وتصريف والأرض آيات لقوم Ya Somad, Ya Somad, La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Somad, Ya Somad, La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Andra. Lulu. Andra pakai nabrak segala, sakit nih Lulu. Maaf lu nggak sengaja buru-buru. Andra ngapain ke kantornya Lulu? Lulu tahu nih. Pasti Andra mau ngajakin Lulu ke tempat Rukiah ya. Kenapa sih Andra nggak bilang aja dari tadi? WhatsApp kek, telepon kek, DM Instagram Lulu kek? Maaf Lulu, kuota Andra habis. Andra dari dulu sampai sekarang sama aja. Kere. Oh, ternyata ini yang bikin kamu buru-buru pengen cepet pergi dari kantor. Waduh, pengen ketemu anak muda yang rada tampan ini. Rada tampan. Tampan kali Om. Ada apa nih? Mau ngapain di sini? Kok di jalan? Jadi gini Om, saya perlu sesuatu sama Lulu. Ada yang mau saya bicarain Om. Perlu apaan? Ngomong apaan? Mau tahu aja Om, bukan urusan Om. Emang bukan urusan saya. Ngapain saya mesti tahu? Kalau emang apa yang mesti tahu, ngapain Om nanya? Nah itu dia. Ngapain mesti saya nanya? Nah, kan bingung kan? Halo, Fik. Lu, tolongin gue lu. Dia ada di sini lu. Lu tolongin gue, Kun. Astagfirullahaladzim. Vika, tenang. Vika. Ya gue ntar kesana, gue buru-buru kesana. Tapi ini sebentar gue lagi di kantor. Kenapa sih, Fik? Kun, buruan kesini lo, gue mohon. Astagfirullah. Kok jadi ikutan merinding denger cerita lo? Nggak, sekarang gini, lo sabar ya. Lo sabar, lo baca istighfar, lo tenang. Gue secepatnya kesana sekarang ya. Gue gak bisa ngomong istighfar lu, buruan tolongin gue lu. Kun, lu tolongin gue lu, buruan kesini. Iya, oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Beb? Beb. Andra nih. Jadi gini, Beb. Beb. Ceplosan kan? Jadi salah ngomong gara-gara Andra. Andra, lu lagi serius? Iya, kenapa? Nggak, gini sih, Vika, temen dulu telepon. Dia bilang, jadi seminggu lalu Vika ini sakit demam. Setelah disakit demam, tiba-tiba nggak tahu kenapa dia bisa ngeliat makhluk halus gitu di sekitaran dia. Masya Allah. Wah, itu harus dirukiah itu. Harus dirukiah? Iya. Aneh banget sih, makanya itu lu juga jadi bingung nih. Udah, biarin. Sini Andra rukiah. Untung ada Andra. Untung ada Andra. Dulu jadi kepikiran nih, teleponin Ryan dong. Tolongin bilang sama dia. Ngapain teleponin Ryan? Ryan lagi sibuk. Udah Andra aja, tenang aja. Andra juga bisa kok. Masalahnya kalau Andra, perasaan dulu nggak enak. Lu begitu sih, pakai perasaan mulu. Udah tenang, percayakan sama Andra. Ayo udah. Lah, karena dipaksa. Ayo Andra. Ayo. Bosku, Iya. dulu jalan dulu ya. Titip kerjaan dulu ya. Oke. Dah bosku. Oke. Sukses, biar aku yang ngerjain kerjaannya dulu. Kenapa jadi saya ngerjain? Lulu balik ke kantor kalau nggak potong gaji kamu lo. Lulu tunggu. Balik kantor. Di dalam Sahih Ibnu Hibban, para sahabat bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Abu Abdurrahman, tentang jampi dan jimat kami sudah paham.
Tapi apakah yang disebut atiwalah? Ibnu Mas'ud menjawab, atiwalah adalah benda yang dibuat agar suaminya lebih cinta kepada istrinya. Jadi, kalau suaminya ingin tetap cinta pada istrinya dan tidak melakukan selingkuh, kemudian pergi kepada orang pintar, kepada dukun, itu pekerjaan sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Fik? Vika? Vika? Lu, Vika yang mana orangnya lu? Gimana caranya nulung sih tahu sih? Lihat aja nanti. Fik, ini Lulu, Fik. Fik, ini gue. Lu, gue di sini lo. Gue gak berani keluar, dia masih ada di sini lo. Astagfirullahaladzim, kaget. Andra kaget. Ih, pelan-pelan dong. Lulu juga kaget, lihat itu. Astagfirullahaladzim. Itu teman Lulu. Enggak, lu. Enggak, gue gak bisa ngomong istighfar. Lo tolongin gue. Vika, ini gue Lulu. Ya ampun, Vika, kasian banget sih lo. Lo tenang ya, tenang. Kita bakal ngeluarin lo dari sini, ya, tenang. Tenang, ada Andra di sini. Semua ada Andra, pasti aman. Astagfirullahaladzim. Sabar. Tenang, Mbak. Mbak, jangan Mbak. Aduh. Vika, ini gue. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. La ya'lamu ma shay'un illa ma syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa ma fil ard. Wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Sini, Lulu jagain Andra. Hah? Beneran? Mbak, Fik. Jinny udah pada pergi kan? Udah. insya Allah. Mbak nggak apa-apa? Fik, sekarang coba lo sebut istighfar. Vika, kamu nggak apa-apa kan sayang? Ada apa? Kamu nggak apa-apa kan sayang? Mas, aku juga nggak tahu tapi kejadiannya persis kayak minggu lalu. Dan sekarang anehnya aku nggak bisa ngomong istighfar. Mbak, coba ikutin Andra ya. Ikutin Andra. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ih, gergetan gua gitu dong. Gak bisa dia nyebutin sama bercanda temennya Lulu. Lu kayaknya nih kita... Lu takutnya ini jinnya masih ada di dalam badannya si Vika, Indra. Oke, kita bacain sekali lagi ya. Tenang sini Mbak ya, tenang ya. Bang, pegangin ya Bang ya. Iya, oke. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min syarril Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Vika! Lah malah kejang-kejang dia. Iya, ini mau ikut Andra. Vika, tunggu Vika. Aduh, Indra. Vika. Lu? Apa lagi sih lu? Hah? Lu, udah cukup ya. Lo pengaruh hal gaib ke Vika. Dan gua nggak mau isi otak lo itu sampai mengaruhi isi otaknya Vika. Udah gitu Mas, ini tuh semua bukan salah lu tapi... Udah, cukup ya. Cukup! Aku mau dengar, aku harus berantem sekarang. Ayo, Pak. Kamu mau ikut aku atau kamu milih ikut sama teman-teman kamu gak jelas itu?
Ayo. Gue cabut ya. Fik, Tika. Bapak, saya mohon Pak. Bapak jangan nyebrang. Kalau Bapak nyebrang, Bapak bisa ketabrak. Lu ini si Vika ini kenapa sih? Maksudnya gimana dia? Nggak paham, Andar. Lu juga nggak tahu kenapa jadi kayak peramal gitu ya? Apa-apaan sih kamu? Emangnya kamu kayak orang stres? Pak, saya nggak stres, saya nggak gila. Tapi kalau Bapak nyebrang, Bapak bisa mati ketabrak, Pak. Emangnya kamu Tuhan? Pak. Sayang, kamu tuh kenapa sih? Fik, udahlah Fik, biarin aja. Lu, barusan itu aku ngeliat kalau Bapak itu nyebrang bakal mati ketabrak mobil, lu. Pika, cukup Pika, cukup. Astagfirullahaladzim. Beneran ketabrak. Maaf Mas Gatot, saya bukannya nggak mau ngasih, tapi saya belum bisa ngasih ke Mas Gatot amalannya. Karena di sini saya juga masih belajar. Aduh, Ustadz Ryan suka merendah nih. Saya kan pengen ya bisa juga ngebantuin orang. Ingat kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Saya juga menerapin ilmunya gitu. Saya ngerti, niat Mas Gatot juga udah bagus mau nolong orang lain. Tapi saya benar-benar belum bisa ngasih sembarangan amalan ini ke orang, Mas. Gini aja, gimana kalau Mas Gatot tanya sama Pak Kiai langsung? Wah, berat kalau Pak Kiai mah urusannya berat. Dia jalan aja lambat. Paling-paling nih, saya disuruh zikir malam, puasa, tahajud. Berat. Saya maunya yang instan, yang langsung jadi gitu. Gue mau cerita sama lu, gue baru inget. Cerita apa, Ndra? Gue kan sama Lulu pergi nih, ketemu sama temennya dia tuh. Namanya Vika kalau nggak salah. Nah, dia tuh punya penyakit aneh nih, Re. Dia kemarin sempat demam nih, sakit. Tapi setelah dia sembuh dari demam, dia bisa jadi ngeliat hantu. Astagfirullahaladzim. Terus dia ada indikasi kerasukan jin gitu nggak? Kayaknya sih iya, tapi gue udah sempet ruqyah sebentar. Udah hilang jinnya, udah aman. Tapi anehnya, gue suruh istighfar nggak bisa dia nyebutin istighfar. Coba. Nggak mungkin kan? Itu udah kamu pandu buat nyebut istighfar? Udah gue pandu, dia nggak mau. Bukannya nggak bisa, nggak mau. Saya nggak tahu pasti, Ndra. Tapi kayaknya kita harus ngeruqyah temennya Lulu itu, Vika. Baru kita bisa tahu penyebabnya apa dia nggak bisa nyebutin istighfar. Apapun yang terjadi, gua harus merem. Meskipun gempa, sekali merem tetap merem. Itu kata Ustadz Andra. Jadi nih gue nih, melawan setan. Bang Gatot. Bang Gatot. Bang Gatot. Bang. Diam aja sih. Bang. Bang Gatot. Bang. Bang. Biasanya ada Lastri. Dia bergerak. Bang. Jangan-jangan. Aduh, mikir-mikir Lastri mikir. Bang Gatot. Korban kerasukan. Harus cepet nolong ini. Aduh, Lastri buka melati aroma wangi sepanjang nih. Nyiur melamela. Hah, ini dia. Apapun yang terjadi, Pasti harus menolong Bang Gatot. Kalau enggak, itu setan-setan please. merem. Enggak. Apapun yang terjadi.
Pergi! Pergi! Ayo pergi, pergi! Pergi! Udah gak kasihan apa? Ini tuh bantet tau nggak? Kenapa banget tuh, Ndra? Jangan kerasukan beneran. Astagfirullahaladzim. Aduh, kualat. Kita cek, Ndra. Sakit! Jangan ganggu banget! Aduh, keamanan kamu ini siapa yang dijagain? Apa-apaan lo? Ganggu aja lo. Astagfirullahaladzim. Basri. Lu ngapain bang di atas mobil? Kan gua ngajarin lo. Gila lo, Ndra. Nggak tahu apa Lasri ngos-ngosan begini. Ada apa sih ini? Nih sumbernya nih. Amal lu nggak jadi dah. Amal-amal apaan begitu lo? Astagfirullah. Banyak banget orang di rumahnya Vika. Aneh banget sih. Vika kok jadi gini ya? Cepet banget perubahannya. Ini sebenarnya yang terjadi sama Vika apa ya? Dia sekarang kok jadi kayak orang pinter. Bisa ngobatin orang segala. Tini? Iya, Kak. Bu, Tini nengok namanya dipanggil. Itu tandanya dia bisa dengar, Bu. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, Tini sudah sembuh. Bu, Tini udah bisa dengar, Bu. Ya, kalau lopet sih ah. Terima kasih, Vika. Karena udah nyembuhin Tini, sehingga Tini bisa dengar lagi. Sama-sama, Pak. Jangan lupa bayarannya ya. Soalnya nyembuhin beginian kan nggak gampang. Kayak gini tuh perlu ilmu, tenaga sama banyak banget yang lainnya. Duitnya jangan lupa ya. Iya, Bu Maya. Kami udah menyiapkannya. Ini mungkin belum seberapa. Tapi kami janji, seminggu lagi kami akan menambah uang untuk keluarga Bu Maya. Oh, bagus. Pasien selanjutnya. Lulu mana sih? Gak biasanya Lulu belum nongol jam segini. Gak tahu apa. Andra khawatir. Aduh, seandainya Lulu tahu isi hati gua. Re. Lulu nggak jadi datang, Ndra. Jadi, cuma belum datang. Gue telepon deh ya. Halo? Aduh, nggak aktif lagi. Mungkin nggak jadi kali, Ndra. Pasti jadi, Re. Lulu udah janji. Kamu sebenarnya khawatir sama temennya Lulu atau kangen sama Lulu? Ya khawatir sama temennya lah. Masa kangen sama Lulu? Yang benar. Nggak bener lah. Kayak nanya lagi lu ah. Aduh. Sudah lama sakitnya, Pak? Iya, Pak. Udah bertahun-tahun, Pak. Lumpuh, Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah istighfar. Sang penguasa kegelapan, sang penyembuh, angkat penyakit manusia. Berdiri. Saya berdiri. Saya udah lumpuh tahunan. Coba Bapak berdiri sekarang. Pelan-pelan, Pak. Iya. Bapak udah bisa berdiri lagi. Subhanallah. Coba jalan pelan-pelan, Pak.
Bisa jalan, Pak. Syukurlah Bapak sekarang sudah bisa jalan lagi. Bu, bisa jalan, Bu. Iya, Pak. Ini semua berkat Vika, Pak. Vika memang luar biasa. Padahal saya sudah mencoba berobat kemana-mana, Pak. Tapi baru di sini saya dapat kesembuhan yang total. Makanya kalau besok-besok mau berobat kesini aja. Tapi jangan lupa, ada harga ada rupa. Iya, Bu. Bu, bayar, Bu. Bayar. Lulu. Maaf, saya harus pergi. Vika, mau kemana? Ini masih ada diobatin. Vika, kamu apa anak kamu itu loh? Kok dari tadi di sini nggak ngabarin gue sih? Vika, lu bisa lihat gue? Nggak, nih ada gue sekarang di sini. Yaudah, kalau gitu kita ke tempat teman kamu yang pintar rukiah ya. Yuk. Dia nggak beres sama lu, Fik. Udah coba ikut gue, yuk cepetan. Mari. Hati-hati Pak ya. Makasih, Pak. Ya, gue tuh bener-bener stres banget atas kejadian bapak yang ketabrak itu. Begitu lo, pas kamu dan Andra balik, aku tuh kan diantarin sama Mas Yuda. Dan lo tahu lo, pas gue bangun itu banyak banget makhluk astral. Lo bayangkan gimana stresnya gue? Kalau kau tidak mengikutiku, maka kematian akan menyertaimu. Terus nggak sekarang gini, hubungannya sama lo tiba-tiba bisa ngobatin orang itu apa? Iya lo, ini semua di luar kontrol gue. Apalagi sama ibu tiri gue. Alasannya demi keluarga gue lah. Terus? Dan lo tahu lo, nyokap tiri gue itu bilang ke semua orang kalau gue tuh bisa ngobatin segala penyakit. Gila gak? Gue benar-benar gak ngerti lo apa yang terjadi sama gue. Jadi Mbak Vika mengobati seseorang dengan cara mengikuti bisikan. Iya, Ustaz. Ustaz, ada yang Mbak Vika tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Tenang, istighfar. Ayo Mbak, tarik nafas yang dalam Mbak. Tapi dibuang, jangan ditahan. Sekali lagi. Lega kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dulu tolong ambilin air minum Rukiah ya. Sebentar ya. Di pojok lo, di pojok. Iya. Pak, tuh lihat nih. Bener kan? Apa yang dialami sama Vika itu bisa jadi berkah, Pak, buat kita. Kita harus syukuri dan manfaatkan, Pak. Maksud kamu dimanfaatkan? Pak, denger ya. Vika itu belum buka praktek resmi aja, kita udah dapat duit sebanyak ini coba. Apalagi kalau dia buka praktek resmi, uang yang kita dapat pasti akan lebih banyak
lagi, ya kan? Oh, jadi maksud kamu dimanfaatkan untuk jadi paranormal, begitu? Ya bukan jadi paranormal juga, Pak. Cuma apa yang dialami Vika itu bisa jadi berkah buat keluarga kita. Saya nggak setuju, Om Tante. Dih, siapa lo? Pede banget ngomongnya. Nggak usah sok ikut campur urusan keluarga saya. Lo menjadi suaminya Vika aja udah sok ngatur-ngatur hidupnya Vika. Tapi Tante... Udah deh, kamu pergi atau saya batalin pernikahan kamu sama Vika. Tante! Udah, makasih dulu. Re. Vika. Fik. Dulu, tolongin dulu. Fik. Vika. Fik mau Fik ini dulu, Fik. Minum dulu. Ustadz, tangan saya gerak sendiri, Ustadz. Gak ada yang menggerakkan ya, Ustadz. Tolong aku, Ustadz. Tangan Mbak digerakkan oleh jin. Jin itu masuk ke dalam darah, dalam urat-urat nadi tangan Mbak. Tangan Mbak dijadikan oleh jin itu untuk menyesatkan Mbak. Mbak meramal tentang masa depan. Mbak mengobati orang sakit agar Mbak dianggap sebagai orang sakti. Kalau begitu bagus dong Pak Kiai. Bukan itu baik buat orang-orang? Bisa jadi yang kelihatannya baik dan benar itu setelah dilakukan, jin dan setan itu akan menuntut agar kita patuh kepadanya. Tipu daya setan itu akan datang dari mana saja tanpa kita sadari. Tapi ingat ayat inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sesungguhnya lemah. Pak Kiai, ya jinnya keluar masuk nih Pak Kiai. Jangan kepo saja, lebih baik bantu Rayan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qala Musa ma bihi as-sihru inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu 'amal al-mufsidin wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Insya Allah tangan Mbak sekarang sudah bisa digerakkan dengan baik karena jinnya sudah keluar. Pak Kiai, jinnya bisa datang kembali. Kenapa Ustadz Ryan tidak menatap ke wajahku ya? Maaf Mbak Vika, bukannya saya sombong, tapi demi menjaga pandangan saya sama Mbak Vika, saya harus menundukkan pandangan. Ustadz Ryan tahu apa yang aku pikirkan. Insya Allah jin-jin itu tidak akan datang lagi Mbak Vika, selama Mbak Vika selalu bergantung kepada Allah. Perbanyak sedekahnya, jangan pernah tinggalkan sholat, dan iringi setiap hari dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan Mbak juga jangan lupa laksanakan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha.
Kayaknya lama nih ke pasarnya nih. Siapa emang om yang ke pasar? Istri om. Kamu jualan parfum ya? Iya. Saya kan bawa parfum. Ya jualan parfum dong. Mana mungkin saya jualan bunga kantil. Bercandanya horor amat bawa bunga kantil. Yaudah, gimana? Mau dibeli nggak parfum saya ini? Loh. Itu matanya kedip-kedip gitu? Kenapa toh? Nggak tahu, lihat kamu kok bawahnya begini ya? Oh alah. Saya pilihin parfum yang cocok buat om. Gimana? Dari tadi kamu bilang om terus atuh. Kamu mau saya bilang tante? Ya enggak lah. Makanya. Saya kan masih muda. Ya makanya. Panggil saya AA aja cukup ya. AA. Ya, milih parfumnya di sana aja. Ya, karena milih parfum itu nggak boleh sembarangan. Parfum kan ada jenisnya. Ada Paria, parfum khusus pria. Ada Paris, parfum khusus nenggelis. Kalau saya cocoknya? Ada. Apa? Parno. Apa tuh? Parfum wong tua. Ngomong tua lagi saya makan. Yuk, sana yuk. Ayo. Pegang tangan tuh. Ibu tuh kenapa sih masih menerima mereka untuk berobat sama aku, Bu? Kamu ini gimana sih? Kita bisa kaya tahu? Ibu tuh nggak tahu apa yang terjadi sekarang ini. Vika bisa ngobatin orang sakit, bisa ngeramal. Itu karena semua tipu daya setan iblis, Bu. Kamu jangan lupa ya, kamu itu berhutang budi sama saya. Hutang budi? Iya. Kamu harus mengembalikan semua uang yang sudah saya keluarkan buat kamu. Kamu pikir selama ini kamu makan, kamu sekolah itu nggak pakai duit apa? Aja. Bukan begitu. Apa sih nunjuk-nunjuk saya? Sopan. Ini Bu. Yalah kaki Bu. Udah deh Vika, saya tuh nggak percaya sama halusinasi kamu ya. Nggak. Makhluk itu masuk ke tubuh ibu. Ibu, aku mohon. Kamu harus mengikuti apa mau saya. Aku nggak mau ikutin kata ibu lagi. Masih aku, Bu. Ibu. Tantangan iblis itu. Jangan kamu lawan. Kalau kamu lawan, kamu akan celaka. Tangan kananku. Biarkan dia menyembuhkan mereka. Sudah saya bilang, kamu ikuti saja, atau kamu akan mati dengan tanganmu sendiri. Neng udah nikah belum? Belum om. Cakep. Udah punya pacar? Belum juga om. Keren. Loh, kok keren? Ya kalau dirasa-rasa sedih om. Malam minggu sendiri. Lagian om ngapain nanya-nanya? Mendingan nih lihat-lihat parfum saya. Kak gini, kamu cantik-cantik masih sendiri gimana sih? Kamu itu kan tipe wanita sedan. Apa itu om? Selalu cantik walaupun nggak dandan. Bahkan kamu itu cocok kalau dikatain beca. Apa itu om? Benar-benar cantik. Kalau om? Om itu seperti bus malam. Artinya? Nggak ada artinya. Gede aja. Ngeledek kamu mah. Bercanda om. Ya Allah, pagi-pagi udah tebar pesona aja. Untung anaknya nggak begitu. Untung anaknya soleh. Om ganteng kok, kayak Bupati Garut. Garut? Tuh. Itu si anak buah saya. Bohong banget om. Gak percaya. Assalamualaikum. Bah, waduh, pagi-pagi udah tebar pesona aja sih Abah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jualan parfum. Ya, udah seger bening, beda sama yang itu. Nah, kan bener, bening ya, seger ya, kayak es buah. Ya maklumlah berdua. Astagfirullahaladzim, ibu nongol. Bah, Andra mendadak ada tugas negara nih, Bah. Andra nggak lihat apa-apa kok, Bah. Andra nggak tahu apa-apaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut-ikutan apa orang? Oh, gini ya kerjaannya ya? Mau dibeli di parfumnya, mau jual parfum. Parfum? Lah itu parfum udah 1 lemari kurang apa? Heran, cari alasan doang pagi-pagi cari yang kinclong. Mau saya tolongin oh? Kamu itu ya, kamu tuh masih muda. Kalau cari laki-laki itu jangan suami orang. Kalau dia itu udah punya anak, dia udah punya bini, ini saya udah kawin udah 20 tahun ya. Maaf. Loh, mana lagi si Abah nih? Emang bener-bener kudu dihukum. Abah! Bu, kapan selesainya nih Bu? Bagaimana? Ini kalau begini mah tuh nggak selesai sampai Lebaran juga. Iya, nggak apa-apa. Sampai Lebaran kuda juga nggak apa-apa, jalanin aja. Itu pasti hukuman yang lain atau yang ringan. Puaskan. Makanya jadi orang jangan kecentilan. Ingat, udah jadi laki, punya anak, punya bini. Iseng aja, nggak pakai hati. Elah, awalnya nggak pakai hati, lama-lama baper masuk. Hukumannya dikasih yang ringan atuh. Ya udah, kalau saya mah orang baik. Yang ringan ya. Senangnya apa sih emang? Kalau aku dulu suka nyanyi, joget, pencak silat. Ya udah, joget. Joget mau? Joget. Dangdut ya? Apa aja lah. Ya. 3, 2, 1, 1, 2, siprot. Ding, tang, tang, tong, dong, tang, 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 dung, dong, tang, 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 dung, tang, tong, tang, tang, dung, tang, tang, dung, tang, tang, dung, tang, ya, jongkok, putar, dung, tang, dung, tang, dung, tang, dung, tang, dung, tang, tang, pang, brang. Astagfirullahaladzim, rame amat. Iya, Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kalian kesini? Apa kalian mau berobat juga? Sebentar. Penyakitnya apa ya? Biar saya hitung dulu tarifnya berapa, terus kira-kira kalian mampu apa enggak nih bayarnya? Ustadz Ryan dan Ustadz Andra. Ya elah, banyak banget gaya nih orang. Ustadz, tolong aku nggak mau jadi paranormal lagi. Aku nggak mau diperbudak sama iblis atau jin. Apalagi itu aku nggak mau. Tolong aku, Ustadz. Pergi kalian, bawa dia masuk. Enggak. Tolong aku, Ustadz. Tolong aku, Ustadz. Ustadz. Tolong. Ibu, tolong Bu. Jangan kasar-kasar sama Vika. Percuma, Indra. Mungkin dia ada di bawah pengaruh jin. Bu, tolong Bu yang sopan. Kita di sini datang cuma buat mau nolong kok. Saya tidak butuh pertolongan kalian. Vika juga tidak butuh kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan percaya ya. Ini semua bukan pengobatan. Ya, ini tipu muslihat, pengaruh jin. Jadi mendingan sekarang Bapak sama Ibu bubar. Bubar. Ini musyrik. Berani-beraninya kalian mengusir pasien saya. Kalian belum tahu berhadapan dengan siapa. Ustaz, tidak ada yang bisa menolong kamu selain diri kamu sendiri. Aku yakin Ustaz bisa menolong aku. Lagi pula aku lebih percaya sama Allah. Menolong Ustaz. Jangan bicara macam-macam.
atau tanganmu akan membunuh kamu sendiri. Ayo Indra, kita mulai. Rey, kita tadi udah wudu kan? Insya Allah kita masih ada wudu. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kita berhasil mengeluarkan jin dalam tubuh wanita itu, Ndra. Iya, Rey. Apa yang terjadi? Vika! Apa yang terjadi, Pik? Vika! Mau? Pik! Vika? Astagfirullahaladzim, Vika. Semuanya udah selesai. Pak, aku nggak mau jadi paranormal lagi. Iya, Pik. Iya. Ustadz, terima kasih ya udah nolong saya dan keluarga saya. Alhamdulillah. Ini semua karena Allah. Cuman Allah yang bisa menolong kita. Itu artinya gak bakalan datang lagi kan Ustadz? Insya Allah, jin yang ada di rumah Mbak Vika semuanya sudah keluar. Bu? Bu? Panas. 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 Ibu. Bu? Bu. Ibu. Panas. Astagfirullahaladzim, Allah. Ibu. 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 Bangun, Bu. Ibu. Ibu. Bangun, Bu. Bu, Ibu. Tante bangun, Tante. Ibu. Ibu Oh, bangun, Tante. Bu. Bu. Saya, Pak. Saya yang mengirim jin itu supaya saya bisa memanfaatkan Vika. Ibu! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya setan, jin, apalagi iblis, insya Allah tidak akan bisa menyentuh hati kita kalau kita senantiasa bisa menghadirkan Allah di dalam kalbu kita. Ingat, man arofa nafsahu arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal siapa Tuhan.